the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, with a little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini dengan NIM 232210006, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, kelas A pagi, semester 4. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar untuk memenuhi mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Assalamualaikum. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik ya. Kok di sini mukanya pada lesu-lesu gitu? Pada ngantuk ya? Oh iya, ada yang udah CPR apa belum? Ya, pada panik ya. Enggak kok, cuma bercanda biar semuanya pada sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, sebelum masuk ke pelajaran minggu ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat gak tentang pelajaran minggu lalu? Planet terbesar di tata surya adalah planet apa? Yang bisa jawab dikasih nilai tambahan ya. Yang bisa jawab angkat tangan dulu nih. Oke, kamu? Ya, benar. Planet Jupiter. Ya, kamu namanya siapa? Viera. Bagus. Ada yang mau lagi nggak? Ya, satu lagi ya. Ibu kasih siap-siap nih. Pertanyaannya, planet Jupiter adalah planet keberapa di dalam tata surya? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, kamu? Salah. Siapa lagi nih? Ayo. Oke? Ya, benar sekali. Nama kamu siapa ya? Oke, udah Ibu tambah ya nilai kalian berdua. Sudah ya, kita lanjut ke pelajaran kita minggu ini. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang planet terbesar di tata surya, minggu ini kita mempelajari tentang planet terkecil yang ada di tata surya. Ada yang tahu nggak nih planet apa planet terkecil di tata surya kita? Ya, benar, planet Merkurius. Planet Merkurius atau Utarit merupakan planet terkecil di tata surya sekaligus planet yang terdekat dengan matahari. Siapa yang mau tinggal di planet Merkurius? Gak ada ya, di sini aja kita kayak kepanasan, apalagi di planet Merkurius yang dekatnya matahari. Nah, lanjut ya. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet yang ada di tata surya, yaitu 8.779 hari. Seperti halnya Venus, Merkurius merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Orbit bumi planet kita ya. Dan ketika diamati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat karena jarak yang dekat dengan matahari. Planet ini hanya dapat dilihat dari dekat ufuk barat sebelah matahari terbenam atau ufuk timur sebelum matahari terbit, atau biasanya ketika aram. Merkurius akan tampak seperti bintang yang terang jika diamati pada waktu tersebut, tetapi seringkali jauh lebih sulit untuk diamati dari Venus. Jika diamati dari teleskop, Merkurius akan menampilkan serangkaian fase yang mirip dengan fase Venus dan bulan ketika bergerak dari orbit di bagian dalamnya yang relatif.
terhadap bumi dan terjadi berulang dalam satu siklus sinodiknya, ya ini sekitar 116 hari. Merkurius memiliki rotasi yang unik dalam tata surya. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya nih, ada yang tahu rotasi enggak? Catat dulu ya, nanti yang bisa jawab Ibu tambah nilainya. Ibu mau lanjut dulu. Planet ini terkunci pasang surut terhadap matahari dalam putaran resonansi orbit, yang berarti bahwa relatif terhadap bintang tetap, planet ini berotasi pada porosnya tepat 3 kali untuk setiap 2 kali periode revolusi mengelilingi matahari. Seperti yang diamati dari matahari, dalam kerangka acuan yang berotasi dengan gerakan orbit, Merkurius terlihat hanya berotasi sekali setiap 2 tahun. Merkurius. Sumbu Merkurius memiliki kemiringan terkecil dari semua planet di tata surya, yaitu sekitar 1/30 derajat. Planet ini juga memiliki eksentrisitas orbit terbesar yang semua planet yang ada di tata surya. Ketika berada di titik perihelion, jarak Merkurius dari matahari hanya sekitar 2/3 atau 66% dari jaraknya ketika berada di titik aphelion. Permukaan Merkurius penuh akan kawah yang memiliki wujud yang serupa dengan bulan. Hal ini menandakan bahwa proses geologis pada permukaannya telah berhenti sejak miliaran tahun yang lalu, karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas. Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat beragam setiap harinya, mulai dari 100 K minus 173 derajat Celcius minus 280 derajat pada malam hari sampai 427 derajat dan 800 derajat. Pada siang hari di sepanjang daerah Khatulistiwa, suhu permukaan di daerah kutubnya selalu berada di bawah 180. Merkurius tidak memiliki satupun satelit alami yang diketahui. Dua wahana antariksa yang pernah mengunjungi Merkurius adalah Mariner 10 yang terbang melewati planet ini pada tahun 1974 dan 1975. Dan Messenger yang diluncurkan pada tahun 2004 yang telah mengorbitkan Merkurius sebanyak lebih dari 4.000 kali dalam 4 tahun. Sebelum kehabisan bahan bakar menabrakkan diri ke permukaan planet ini pada 30 April 2015. Oke. Ada yang ingin bertanya? Bentar dulu ya. Di sini akan melanjutkan tentang struktur dalam dari planet Merkurius. Dengan diameter sebesar 4.879 km di Khatulistiwa, Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya. Jarak Merkurius ke bumi 57 juta kilometer dan jarak Merkurius dengan bumi 92 juta kilometer. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, serta mempunyai kepadatan sebesar 5,43 cm.
hanya sedikit di bawah kepadatan bumi. Namun, apabila efek dari tekanan gravitasi tidak dihitung, maka Merkurius lebih padat daripada bumi. Dengan kepadatan tak terkompres dari Merkurius dan bumi hanya 4,4 cm persegi. Kepadatan Merkurius digunakan untuk menduga struktur dalamnya. Kepadatan bumi yang tinggi tercipta karena tekanan gravitasi ya. Terutama di bagian inti Merkurius, namun jauh lebih kecil dan bagian dalamnya tidak terdapat seperti bumi, sehingga kepadatan yang tinggi diduga karena planet tersebut mempunyai inti yang besar dan kaya akan besi. Para ahli bumi menaksir bahwa inti Merkurius menempatkan 42% dari volumenya. Menurut riset terbaru, kemungkinan besar inti Merkurius adalah cair. Mantel setebal 600 km menyelimuti inti Merkurius dan kerak dari Merkurius diduga setebal 100 sampai 200 km. Permukaan Merkurius yang mempunyai perbukitan yang kurus beberapa pencapaian ratusan kilometer panjangnya. Diduga perbukitan ini terbentuk karena inti dan mantel Merkurius mendingin dan menciut pada saat kerak sudah membantu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya berdiri, memperkenalkan diri, dan dapat nilai tambahan. Ayo, siapa yang ingin bertanya di sini? Kalau nggak ada yang bertanya, ibu ya yang bertanya. Siap-siap, ibu akan tunjuk dan kamu jawab ya. Sabar, ibu mau nanya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jika tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Ibu akan bertanya dan tadi ibu baca ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, ibu tunggu ya. Ibu kasih inti-intinya kepada kalian. Ibu kirim ke grup WA ya. Kalian lihat, kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian baca dan nanti kalian tanpa melihat ibu akan bertanya ya. Ayo siap-siap. Sudah. Sudah ya, simpan HP dan catatannya. Ibu mau nanya ke ibu pilih dulu. Ibu nanya ke Bambang deh, Bambang. Ya, ibu kan tadi sudah baca ya, sudah baca. Ini pertama sekali, Merkurius itu ada nama lainnya. Nah, ibu minta sebutkan kamu nama lain dari Merkurius. Bambang jawab. Ya benar, nama lain dari Merkurius adalah Utarit. Oke, bagus. Terus ibu mau nanya ke siapa ya? Nah, Budi ya, ke Budi. Ibu mau
Merkurius adalah planet keberapa di dalam tata surya kita? Ya, jawab di Loh, kok nggak tahu, kok diam? Planet Merkurius loh yang tadi lama sekali itu bilang. Planet Merkurius planet terkecil di tata surya. Planet terkecil ke terbesar itu berapa? Lu cuma mau nanya planet Merkurius planet keberapa di dalam tata surya. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan planet yang ada di dekat matahari. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, kamu? Ya, benar. Planet Merkurius adalah planet pertama di dalam tata surya. Aku mau nanya lagi ya, bentar. Nah, planet Merkurius berotasi pada borosnya. Nah, ulang-ulang, maaf, bisa lah. Planet Merkurius berotasi pada porosnya tepat berapa kali untuk 2 kali periode? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan ini, Ibu kasih nilai plus. Ada yang bisa jawab? Ibu nggak nunjuk ya, yang bisa jawab aja dan yang mau dapat nilai. Oke, kamu? Ya, benar sekali. Nah, planet Merkurius berotasi pada porosnya tepatnya 3 kali untuk setiap 2 kali periode. Sudah ya. Nah, Ibu mau kasih kalian tugas nih. Bentar, tugasnya Ibu kirim aja di WA ya. Kalian mengerjakan waktunya sampai jam 11 ya. Selesai atau tidak harus dikumpulin. Ini nggak akan jadi PR. Sudah Ibu kirim di WA ya. Silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya tapi tidak boleh ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru. Perjalanan ke ruang angkasa akan kita lanjutkan ke planet-planet yang ada di sistem tata surya. Kita akan cari tahu planet-planet tersebut agar kalian lebih mengenal, lebih dekat lagi. Let's go! Merupakan benda langit yang memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari dengan garis orbit sendiri, bebas hambatan, karena tidak ada benda langit lainnya yang menghalangi di garis orbit tersebut. Planet adalah benda angkasa yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri dan beredar mengelilingi matahari. Terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet-planet ini tersusun sedemikian rupa berdasarkan jarak dari matahari sebagai pusatnya. Selain planet-planet, ada juga benda langit lainnya, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Contohnya adalah bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit yang bergerak mengitari bumi. Planet-planet yang lain juga memiliki satelit, bahkan lebih dari satu. Misalnya, Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Hampir semua planet mempunyai satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Untuk lebih jelasnya, kita akan kunjungi planet-planet tersebut. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga planet terkecil di antara planet-planet yang lainnya dengan diameter 4.879 km atau kurang lebih sepertiga ukuran bumi. Jarak Merkurius dengan matahari 57,9 juta kilometer. Sisi Merkurius yang menghadap matahari sangat panas. Pada siang hari, suhu permukaan planet ini dapat mencapai 400 derajat Celcius. Sebaliknya, sisi yang membelakangi matahari sangat dingin. Pada malam hari, suhu menurun drastis, mendekati minus 200 derajat Celcius. Dengan waktu rotasi 59 hari dan waktu revolusi 88 hari. Merkurius tidak mempunyai satelit. Venus adalah planet terdekat kedua setelah Merkurius. Planet ini memiliki diameter 12.104 km atau hampir sama dengan planet Bumi. Jarak Venus dengan matahari yaitu 108 juta kilometer. Temperatur permukaan Venus lebih panas dari Merkurius. Walaupun Merkurius lebih dekat dengan matahari, panas di Venus terjadi karena planet ini tertutup awan tebal karbon dioksida. Arah rotasi Venus berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lain. Rotasi Venus lebih lama dari revolusinya. Waktu rotasinya yaitu 249 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Venus tidak mempunyai satelit. Bumi adalah planet ketiga yang terdekat dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Jarak rata-rata bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Suhu di bumi tidak terlihat dingin dan tidak terlalu panas. Perbedaan suhu permukaan bumi adalah antara minus 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Bergantung pada iklim setempat. Sehari dibagi menjadi 24 jam dan setahun di bumi sama dengan 365 hari. Bumi mempunyai satu satelit yang mengelilinginya, yaitu bulan. Planet Mars berada di urutan keempat dari matahari. Planet ini juga dikenal sebagai planet merah karena penampakannya yang kemerah-merahan. Mars mempunyai diameter sepanjang 6.794 km. Jarak rata-rata Mars dengan matahari adalah 228 juta kilometer. Pada siang hari, temperatur di Mars sangat tinggi, yaitu 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Waktu rotasi di planet Mars yaitu
25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Mars mempunyai 2 buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Ukuran diameternya mencapai 142.984 km atau 11 kali lipat dari ukuran bumi. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Periode rotasi planet ini adalah 9,8 jam. Sedangkan periode revolusi adalah 11,86 tahun. Jupiter memiliki 67 satelit alami dengan 4 satelit terbesar, yaitu satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus dikenal juga dengan planet bercincin. Saturnus mempunyai diameter sepanjang 120.200 km atau 9 kali lipat ukuran bumi. Jarak dengan matahari adalah 1.427 juta kilometer. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 14 menit. Saturnus diketahui memiliki 82 satelit alami. Salah satunya adalah Titan, satelit terbesar Saturnus. Uranus adalah planet yang tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Uranus mempunyai diameter sepanjang 50.800 km. Jarak rata-rata Uranus dengan matahari adalah 2.871 juta kilometer. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin di tata surya, dengan suhu terendah mencapai minus 224 derajat Celcius. Periode rotasi planet ini adalah 17 jam, sedangkan periode revolusi adalah 84 tahun. Uranus memiliki 27 satelit alam yang telah diketahui. 5 satelit utamanya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Neptunus adalah planet ke-8 dari matahari dan merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, yaitu 49.530 km. Jarak rata-rata Neptunus dengan matahari adalah 4.486 juta kilometer. Suhu rata-rata Neptunus minus 223 derajat Celcius. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam, sedangkan waktu revolusinya 165 tahun. Neptunus diketahui memiliki 14 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus. Demikianlah planet-planet yang ada dalam sistem tata surya beserta penjelasannya. Baik, udah pada selesai semua, silakan dikumpulkan. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti materi yang Ibu kasih ya. Materinya diulang di rumah karena minggu depan Ibu akan menanyakan seperti tadi lagi dan akan mendapatkan nilai. Untuk kalian yang sudah bertanya tadi, terima kasih. Kalian udah dapat nilai juga. Ibu rasa cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bangkunya diberesin ya.